Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rio Azril Channel. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara kita mengetahui performance channel kita, baik dari jumlah subscriber dan watch time yang sudah kita peroleh sampai saat ini. Atau lebih detailnya lagi, kita bisa juga mengetahui berapa sih durasi tonton dari orang yang sudah menonton di masing-masing video yang sudah kita upload melalui handphone. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan terinfo mengenai video-video saya lainnya. Seringkali kita sebagai pemula seperti saya ini yang baru punya channel YouTube merasa senang sekali apabila video kita ditonton orang, apalagi yang nonton memberikan like dan juga subscribe di akun channel kita. Dan buat kalian juga jangan lupa subscribe ya. Nah, kita pasti bagi pemula kita pasti sering penasaran nih terhadap beberapa hal seperti pertama, performance kinerja channel kita. Lalu kedua adalah performance kinerja video-video yang sudah kita upload. Terus berapa orang sih yang sudah subscribe dalam sehari atau dalam periode tertentu? Berapa menit sih total yang sudah kita hasilkan dari video-video yang sudah kita upload? Lalu berikutnya juga berapa lama sih orang menonton video kita? Nah, beberapa pertanyaan itu pasti sering muncul di kita bagi subscriber awal dan kita pengen tahu semua jawaban-jawaban itu setiap harinya. Sangat mudah ya. Semua itu bisa kita dapatkan informasi melalui YouTube Studio. YouTube Studio adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu kreator. Kreator ini adalah pembuat video seperti kita, kreator YouTube, dalam mengelola channel mereka. Nah, kita akan lihat bareng-bareng ya bagaimana kita mengetahui performance kita melalui aplikasi YouTube Studio. Pertama, bagi yang belum melakukan download aplikasi YouTube Studio, kalian download dulu YouTube Studio di Play Store. Kalian bisa klik YouTube Studio, search, lalu kalian download. Logonya adalah yang berwarna merah. Nah, setelah kalian download, mari kita buka YouTube channel kita masing-masing. Nah, ini adalah tampilan YouTube channel saya. Kita mulai dengan mengklik gambar icon kita di pojok kanan atas. Nah, apabila kalian sudah mendownload aplikasi YouTube Studio, tampilannya seperti ini muncul. Kita klik YouTube Studio. Di sini ada tampilan awal dari dashboard YouTube Studio. Nah, dashboard ini adalah menggambarkan performance dari channel kita. Nah, di sini ada analitik. Yang pertama di sini analitik ini adalah untuk mengetahui watch time atau jumlah waktu tonton dari channel kita secara keseluruhan. View ini untuk mengetahui jumlah orang yang sudah menonton video kita secara keseluruhan. Subscriber change adalah jumlah perubahan subscriber dari awal kita buat channel kita atau berdasarkan periode tertentu. Kita bisa klik view more untuk lebih detailnya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama adalah mengenai overview. Kita bisa klik real time view. Real time view ini adalah untuk mengetahui berapa banyak sih yang sudah menonton video-video kita selama periode tertentu. Di sini untuk periodenya kita bisa cek yang di atas ini. Nah, kalau kita mau lihat yang real time 60 menit, berarti kita akan melihat berapa banyak orang yang menonton dalam waktu 60 menit terakhir. Kita coba di sini yang last 28 days, 28 hari. Karena YouTube channel YouTube saya baru, jadi ini dalam 28 hari jumlah view yang masuk pada channel saya berjumlah 554 view. Kita bisa lihat detailnya di sini di tanggal di bawah ini ada tanggal 18, tanggal 25, jadi tanggal 1, tanggal 8. Kita klik aja yang grafik warna biru. Terlihat di sini pada tanggal 4 Juni berarti ada 93 view yang melihat video kita. Tanggal 29 Mei ada 19 orang. Tanggal 9 Juni ada 8. Nah, yang terakhir misalkan tanggal 14 Juni itu ada 31 orang. Ini untuk detail view secara keseluruhan channel kita. Lalu kita lihat yang berikutnya, real time view.
Nah, di sini per masing-masing video kita bisa lihat real time-nya berapa orang yang sudah melihat video kita. Di sini masih 48 jam ya, kita coba misalkan yang real time 60 menit. Jadi dalam 60 menit terakhir ada yang menonton video mengenai cara buat video recording di HP Oppo F9 sebanyak 1 orang. Seperti ini ya. Jadi kalau bisa kita klik, ini masuk ke video kita. Lalu watch time, ini dalam satuan menit. Nah, apabila kalian buka YouTube Studio dalam atau menggunakan laptop ataupun PC, biasanya muncul dalam satuan jam. Makanya kan lebih enak melalui handphone karena di sini satuannya adalah menit. Jadi kita kan bisa melihat lebih real time ya. Nah, di sini terlihat selama 28 hari. Di sini kita juga bisa pilih berdasarkan periode waktu tertentu. Selama 28 hari jumlah tonton yang masuk ke akun channel saya ini ada 722 menit total secara keseluruhan. Kalau kita merubah dalam 60 menit terakhir, nah ini kita lihat ya, estimated watch time adalah estimasi waktu tontonnya adalah 5 menit dalam kurun waktu 60 menit terakhir. Kita bisa klik juga ini di grafik birunya, di sini akan terlihat nanti seperti ini. Memang agak susah, ini warna kecil. Nah, di sini kelihatan ya, jam 22.10 ada yang menonton video kita dengan durasi 5 menit 4 detik. Seperti itu, detail sekali. Tapi ini secara keseluruhan. Kalau misalkan dalam 60 menit nanti ada yang menonton 3 atau 4 orang, mungkin akan jumlah waktunya akan bertambah. Oke, lalu sekarang kita mau tahu berapa orang yang menonton video kita dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini secara total dari tanggal 18 Mei sampai 14 Juni ada 554 orang atau viewer yang sudah masuk ke channel kita. Kalau kita mau rubah, misalkan kita rubah dalam 2 hari terakhir. Nah, ini ada 39 viewer yang sudah masuk ke channel kita. Kita bisa klik dulu grafiknya. Ini ada waktunya, ada tanggalnya, berapa orang yang melihat, seperti ini. Terus kalau kita mau cek yang terakhir di sini, nah ini tanggal 15 bulan 6 pukul 22 sampai dengan 23, ini ada 1 orang yang masuk ke channel kita. Nah, di sini untuk melihat rata-rata durasi viewer kita dalam 28, atau kita lihat dalam 60 menit terakhir. Nah, ini adalah real time 60 menit terakhir adalah 5 menit 2 detik. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir, ini rata-rata durasi tontonnya adalah 2 menit. Cukup sedikit ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga channel baru. Subscriber, nah subscriber ini kita untuk mengetahui real time penambahan jumlah subscriber di channel kita. Dalam 28 hari terakhir, total penambahan subscriber sebanyak 152. Kita bisa cek juga sama, kalau kita mau lihat dalam 7 hari terakhir, kita bisa lihat juga di sini. Nah, di sini ada 19 subscriber yang telah subscribe pada tanggal 14 Juni. Nah, di sini ada yang turun, ini berarti ada yang unsub. Nah, jadi pada tanggal 8 ada yang 4 melakukan unsubscribe. Ya kan? Nah, di sini kalau yang grafiknya di atas berarti ada penambahan jumlah subscribe, kalau yang grafiknya di bawah ada pengurangan jumlah subscribe. Mudah-mudahan ini nggak terjadi ya sama channel kalian. Jadi kalau udah subscribe di channel kalian, mudah-mudahan permanen, jadi jumlah subscribernya akan bertahan terus. Nah, kita juga bisa lihat sini watch time from subscribers. Jadi dari total jumlah tonton orang yang melakukan subscribe ataupun tidak melakukan subscribe, ini persentasenya kelihatan. Ada 82,9% ini yang tapi tidak menonton tapi tidak melakukan subscribe. Ada 14,4% yang menonton dan melakukan subscribe, dan ada ini 2,6%. Ada biasanya mungkin cuma nonton terus skip gitu kali ya. Ini juga bisa kita pilih periodenya, mau dalam kurun waktu 7 hari, 90 hari, 365 hari. Top video, nah top video kita masuk ke like
and dislike dulu. Nah, di sini kelihatan dalam periode misalkan 7 hari ini ada nggak sih yang melakukan like versus dislike. Jadi kalau misalnya 100% berarti semua orang yang menonton channel kita memberikan like atau mengklik tombol like di video kita, jumlah 100%. Nah, di periode sebelumnya itu 98,7%. Jadi kalau misalkan dari 10 orang, nah hanya 9 orang yang melakukan like, gitu. Ini gambar umum secara umum untuk channel kita. Atau video ini untuk mengetahui urutan dari video-video yang sudah kita upload berdasarkan jumlah tayang atau jumlah tonton dari setiap viewer yang melihat video kita. Di sini terlihat 328 menit untuk video terkait dengan program Kartu Prakerja, lalu dilanjutkan dengan diaspora, lalu dilanjutkan dengan video-video berikutnya. Ini kelihatan di sini adalah top video dalam 28 hari terakhir. Kalau kita melihat dalam 2 hari terakhir juga bisa ketahuan. Nah, dalam 2 hari terakhir ini ternyata cara mudah buat video melalui Oppo yang tertinggi. Sedangkan program Kartu Prakerja dia masuk peringkat kedua. Jadi untuk 2 hari terakhir orang banyak melihat videonya terkait dengan pembuatan video recording dibandingkan dengan video-video lainnya. Seperti itu ya. Jadi ini overview analitik terkait dengan channel kita secara keseluruhan. Lalu bagaimana kita mau melihat per masing-masing video yang sudah kita upload. Nah, kita klik di bawah sini. Di sini akan muncul video. Kita klik saja view more. Nanti akan muncul seluruh video-video yang sudah kita upload. Nah, misalkan ini trik ya. Misalkan ada yang sudah melakukan subscribe dan nonton video kamu. Nah, kalian bisa cek berapa lama dia nonton. Kita coba satu-satu ya sini. Misalkan kita buka yang video ini. Kita masuk ke di sini juga ada secara keseluruhan ya performance video kita ya. Di sini ada sama dengan cara baca performance di channel kita, cuma ini berlaku untuk video. Kita masuk ke video analitik. Nah, real time view misalkan kita lihat di sini dalam 60 menit terakhir ada yang nonton. Nah, ini ada. Kita bisa lihat di sini dalam 60 menit terakhir ada yang menonton 1 orang. Kita juga bisa cek berapa lama dia nonton video kalian. Kita masuk di sini yang real time 60 menit. Nah, di sini. Nah, orang yang terakhir menonton video mengenai bagaimana cara merekam video melalui Oppo di channel saya, ini kelihatan dia menonton video saya selama 5 menit. Jadi kalau ada yang bilang viewer kita atau subscriber kita sudah nonton 3 menit, sudah nonton 2 menit, sudah nonton 5 menit, sudah nonton 1 jam, kita bisa cek di sini bener nggak sih gitu. Atau kita penasaran nih, viewer kita terakhir atau subscriber kita terakhir berapa lama dia nonton video kita bisa juga cek di sini. Nah, kita coba cek untuk di sini sama ya, real time view, watch time untuk real time view untuk mengetahui jumlah view dalam periode waktu tertentu, watch time ini untuk melihat berapa jumlah durasi tontonnya, view-nya ini juga untuk melihat view secara keseluruhan, audience retention-nya nih kira-kira kita bisa cek di sini. Nah, ini adalah rata-rata durasi yang masuk ke channel kamu. Bisa kita lihat di sini ada 2,21 menit. Nah, ini kalau untuk traffic source type ini bisa kita tahu nih. Jadi yang menonton video kita berdasarkan parameter tertentu, dari mana saja orang-orangnya. Misalkan channel page, dia melihat di channel kita ini ada sebesar 65,1%. Terus YouTube search, misalkan orang melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu atau keyword tertentu, ini yang masuk ke channel kita 29,2%. Direct ano nih yang mungkin melalui channel-channel lain. Browse feature ini yang melalui, kalau misalkan kita melakukan browsing melalui Google Chrome atau Google Search, terus dia masuk ke video kita, ini akan masuk ke dalam sini. Notification ini apabila memang orang mendapat notifikasi dari video yang kita share. Ada YouTube feature ini 0,5%, ini mungkin dari fitur-fitur YouTube lainnya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya sekarang ya bagaimana mengetahui performance dari video-video kita, video-video yang sudah kita upload. Kita juga bisa tahu berdasarkan kurun waktu tertentu
berapa banyak orang melihat video kita, berapa lama dia menonton video kita, dan bagaimana sih performance kinerja video-video kita, melalui apa orang itu bisa melihat video kita. Nah, kalian bisa tahu dengan detail melalui YouTube Studio ini. Dan YouTube Studio ini memang dirancang khusus agar kita mengetahui bagaimana performance video-video kita, dan kita bisa mengembangkan nih ke depannya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar channel kita jauh lebih baik dari sekarang. Nah, rasanya demikian ya sharing dari saya terkait dengan mengetahui performance channel kita, mengetahui performance video-video kita melalui aplikasi YouTube Studio. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semua, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar kalian terinformasi dengan tips dan news di video-video saya selanjutnya. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.